Banjir merendam sejumlah titik di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Selasa 24 Februari pagi. Akses menuju kawasan Kodam 3 dilaporkan tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 akibat genangan air. Pemantauan dilakukan sejak pukul 6.10 WITA oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, BPBD. Kepala BPBD Makassar, Muhammad Fadli, menyatakan kondisi terpantau aman meski akses jalan sempat lumpuh. Sejak pagi personel sudah berada di lokasi untuk memastikan kondisi terkendali dan memantau ketinggian air, termasuk di sekitar Early Warning System, EWS, ujar Fadli. Data lapangan menunjukkan genangan tertinggi berada di Kotipa 16 dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Sementara di Kotipa 15, 14, dan 13, ketinggian air berkisar 15 cm. Adapun Kotipa 12 tercatat setinggi 10 cm. Meski hujan yang turun berintensitas ringan, air masih menggenangi sejumlah ruas jalan sehingga kendaraan belum dapat melintas. BPBD melalui Regu 1 Posko Mulia Tamalanrea terus melakukan pemantauan berkala untuk mengantisipasi potensi kenaikan debit air. Situasi aman dan terkendali, namun kami tetap siaga penuh di titik rawan, tegas Fadli. Personel yang diterjunkan dalam pemantauan ini antara lain Ahmad Erwin, Muh, Reski Alvareza, Edwin Christian, dan Ibrahim Alim. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar seharian penuh, Selasa 24 Februari, berujung genangan parah di sejumlah ruas protokol. Air setinggi betis orang dewasa merendam jalur utama mulai Jalan AP Petarani juga Sultan Alauddin, membuat arus kendaraan tersendat hingga mendekati tengah malam. Pantauan sekitar pukul 23.45 WITA malam, genangan tampak menguasai Jalan Pendidikan, Jalan Yusuf Dengawing, serta sejumlah titik menuju perbatasan Makassar-Goa. Kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa memperlambat laju saat melintasi air yang menutup sebagian roda. Di depan kampus UNM Makassar, genangan membentang kurang lebih 500 meter. Arus lalu lintas di lokasi tersebut terlihat lengang, pengendara memilih berhati-hati menghindari mogok di tengah rendaman. Kondisi serupa terjadi di Jalan Yusuf Dengawing hingga pertigaan Hertasning I, Kelurahan Rapocini. Titik genangan juga terpantau di sekitar kampus Unismuh Makassar, depan Jalan Teduh Bersinar, hingga kawasan kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. Meski sempat terlihat surut di beberapa ruas, genangan kembali muncul mendekati lampu merah perbatasan Goa, Makassar. Seorang pengendara motor ditabrak truk di Jalan Umum Lingkungan Paririsi, Kelurahan Patal Lasang, Kecamatan Patal Lasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa 24 Februari sekitar pukul 3.25 WITA, jelang sahur Ramadan 1447 Hijriah. Korban bernama Muhammad Rasul Kamal Daeng Pali, 22, warga Papa, Takalar, meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Umur 22 tahun, alamat Patal Lasang. Akibat laka tersebut mengakibatkan yang bersangkutan mengalami luka cukup berat dan segala dibawa ke rumah sakit. Yang bersangkutan tidak terselamatkan dan meninggal dunia. Namun, ya, luka-lukanya yang didapat korban. Luka-luka ada luka di kepala, di badan. Intinya kalau tidak salah kepala luka itu pecah pelipis sebelah kiri. Pecah pelipis. Ya. Diduga apa yang lawannya? Nah, ini dugaan sementara berdasarkan hasil keterangan para saksi. Ada dugaan kendaraan roda 4 dalam hal ini truk. Kami sementara melakukan penyelidikan, kami sementara sisir beberapa titik-titik CCTV untuk memastikan ada gambaran kendaraan yang
hilir mudik tepat di pukul 03 tersebut. Jadi kami minta doa, dukungan dari teman-teman agar kasus laka tersebut cepat terungkap. Di tengah padatnya agenda pemerintahan dan rangkaian safari Ramadan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, memilih menutup harinya dengan menyapa langsung warganya yang terdampak banjir. Api nama karibnya tiba di lokasi pengungsian Perumnas Antang Blok 10, Kecamatan Manggala, Selasa 24 Februari pukul 22.30 WITA. Di Masjid Jabal Nur Blok 10, yang berdiri di dataran menjadi titik aman sementara, Api melihat langsung belasan kepala keluarga mengungsi setelah rumah mereka terendam banjir akibat hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Makassar seharian. Kehadirannya bukan sekadar meninjau, tetapi memberikan motivasi dan memastikan langsung kondisi warga dalam keadaan aman dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Di lokasi pengungsian, Api mengecek kesiapan logistik, tempat istirahat, hingga ketersediaan konsumsi untuk buka puasa dan sahur. Kesempatan ini, Api mengatakan, dirinya datang mengecek langsung situasi di lapangan agar penanganan berjalan maksimal, terutama di tengah bulan suci Ramadan. Ada 11 kakak yang mengungsi. Tinggi air di dalam rumah sekitar di bawah lutut, khususnya di RT 2. Kita berharap pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang mengungsi bisa dimaksimalkan, terutama untuk balita dan lansia, ujar Ria. Dia menegaskan, pemerintah Kota Makassar berkomitmen penuh memastikan keselamatan dan kenyamanan warga terdampak.